Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, lemes amat. Bu, lemes amat. Masih semangat? Siap sampai jam 12? Siap. Sekarang jam berapa, Bu? Bu, udah wis ngotak maning bae. Bu, minta doanya, Bu. Suara saya lagi serak karena dari tanggal 23 Agustus saya keliling. Tadi dari dari Pesawaran ke Dongdong, besok pagi ke Kaliasin, nanti besok malamnya balik lagi di Teluk. Siapa sih ngomong cair gitu? Cair. Memang dasar ibu-ibu. Jawab salam yang kompak, yang lugas, yang tegas. Sebelum saya baca salam yang kedua kali, boleh saya pantun, Bu? Boleh. Bapak-bapak saya pantun boleh. Biarkan tidak jadi orang kaya. Duduk lemes amat, orang kompak bener wong kene kieu. Tiis, biarkan tidak jadi orang kaya, yang penting banyak berkat. Biarkan tidak jadi orang kaya, yang biarkan tidak dapat jodoh laki-laki kaya, yang penting malam ini bisa melihat kitongkat. Ngomong-ngomong yang hadir janda, ada janda? Coba janda ngaco. Janda ngacung, janda. Oh, udah tua. Kalau udah tua jangan ngacung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suaranya kayak begini, Bu? Insya Allah lagi dibantu sama Son. Mudah-mudahan ada izin Allah bisa sampai selesai sampai 1 jaman ya, Bu. Alhamdulillah. Al-qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Assalatu wassalamu ya sayyidi ya Rasulullah, khud biadi qolat ilati adrikni adrikni. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulillahi karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Hadratul mutaramin, para alim ulama, para kiai,
para ustadz, para huzaz yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya, wabil khusus kepada akhilal kiram, guru kita bersama Al Ustadz Ainur Rahman. Kita doakan para alim ulama, para kiai, para ustadz yang ada di Teluk, wabil khusus di gedung Petuon Sentral Listrik. Waduh, kudu nonggoni seminggu apa lagi. Mari kita sama-sama kita doakan para alim ulama, para kiai, para ustaz, para huzaz, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Allah berikan keberkahan, amin. Allah berikan kesabaran, amin. Allah tambah-tambah kemuliaannya, amin. Allah tambah-tambah derajatnya, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak dimanapun kitongkat pengajian, kitongkat tidak pernah bosan-bosan untuk menyampaikan apabila suatu daerah, suatu negeri, suatu perkampungan pengen diturunkan keberkahan dari Allah, kuncinya satu, muliakan para alim ulama, muliakan para kiai, para ustaz, karena Rasul mengatakan di dalam hadisnya, inna lillahi ibadan wa in asu suhada wa in matu suhada kilaman hum ya Rasulullah, rajulun yuhibu awliya wa rajulun salata alayya wa rajulun la yahqiqul akhihil muslim. Inna lillahi ibadan, kita ini milik Allah abadan, selama-lamanya kita ini milik Allah. Di dunia kita milik Allah, sampai yaumul kiamah pun kita milik Allah. Kita bukan milik suami kita, kita bukan milik istri kita, kita bukan milik anak kita, kita bukan milik saudara kita, kita bukan milik tetangga kita, tetapi abadan, selama-lamanya kita ini milik Allah. Wa in asu suhada wa in matu suhada. Siapa orang yang menginginkan hidupnya bahagia, siapa orang yang menginginkan matinya mati syahid, sahabat bertanya kepada Rasul, kilaman hum ya Rasulullah. Rasul menjawab, rajulun yuhibu aulia, seorang laki-laki yang mahabbah cinta kepada ulama, demen ning ulama, mahabbah kepada para kiai. Bayangkan ibu, bayangkan pak, di tahun 2005 ini berapa ratus ulama yang berkarismatik di dunia diambil oleh Allah, berarti menunjukkan bahwa ilmu di atas dunia ini tinggal sedikit lagi para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Bu, ini kitongkat belum apa-apa ceramah nih bu. Tadi suaranya kekerasan nggak bu? Ibu pengen yang keras apa pengen yang lemes? Bu, pengen yang keras apa pengen yang lemes? Ini ngaji malam ini ada yang duduk di atas, ada yang di bawah. Saya tanya bapak-bapak, Pak, enak di atas apa enak di bawah? Bu, enak di atas apa enak di bawah? Duduknya. Boleh saya nanya bu, boleh? Bu, boleh nanya? Boleh. Bu, Ustadz setempat yang ngajarin anak ibu
baca Al-Quran setiap hari 1 bulan berapa digaji? 5.000 gratis. Pak Ustadz setempat yang ngajarin anak bapak setiap hari 1 bulan berapa digaji? Seikhlasnya. Bu, di sini banyaknya orang Sunda, Jawa apa Banten? Sunda ayah Sunda. Wong Banten anak. Lampung ada. Saya lahir di Lampung, cuman bisa bahasa Lampung itu midudi midisan. Ning Lampung wedi, ning Jawa ora kerasan. Ay anak-anak baik. Iki kayaknya sing jawab iku sarmunah kaya. Oh sarboa. Orang Jawa ada Jawa. Kalau Jawa saya bisa bahasa Jawa itu Witing tresno jalaran soko kulino. Cinta itu tumbuh karena sering bertemu. Ngomong-ngomong, yang hadir di sini ada yang janjian ada. Nanti pulang-pulang tetap ada kosar munah kayak janjian. Ustadz setempat yang ngajarin anak ibu baca Al-Quran digaji 1 bulan ora jelas. Ana sing seikhlasnya. Ada yang bilang 5.000. Ini takut amat Kang Ustadz Nur Aini. Ini bagaimana nasib Kitongkat malam ini? Lagi Ustadz setempat saja setiap hari ngajarin anak ibu tidak jelas digajinya. Ini Kitongkat malam ini berdiri di sini belum tentu setahun sekali datang ke sini, betul? Aja Kitongkat ini nggak ada gratis ya. Gratis? Aman apa gratis? Wih, remeng-remeng. Lamun gratis mah ceramah tak tutup kalau doa baik ya. Ada suara serak ya. Masya Allah. Kita doakan Bu, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru-guru kita semuanya yang hadir baik yang tidak hadir, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah. Nah, wabil khusus orang tua saya Abah Haji Wawan beserta Umi, kayaknya hadir Umi. Kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Ibu sudah tahu kan dengan Abah Haji Wawan? Ganteng gak Bu? Oh nambah lagi. Siapa sih ngomong nambah lagi kan? Kayak diserimpuk kor Umi kayak. Bu, jawab Bu. Saya dengan Abah Haji Wawan ini gantengan siapa Bu? Gantengan Haji Wawan. Wabil khusus yang saya takdimi, saya muliakan aparatur pemerintah, Bapak Lurah. Pak Lurah hadir. Oh Masya Allah Pak, puntennya Pak. Jarang-jarang Bu Lurah hadir pengajian maulid. Tepuk tangan buat Lurah kita Bu. Ngomong-ngomong Pak Lurahnya nyumbang orang kira. Aja hadir doang kira. Oh aman. Kabeh ngomongnya aman. Aja aman-aman dikelalen kok panitia. Jarang Bu, mohon maaf. Kitongkat keliling jarang. Apalagi kesibukan Pak Lurah ini sangat luar biasa. Kita doakan Pak Lurah kita mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Tapi kok matanya sipit Pak Lurah. Oh Lampung, Masya Allah. Mudah-mudahan Pak Lurah dan keluarganya diberikan kesehatan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kelurahan Teluk Betung, Pedong Pokuon, listrik kalau ya, sentral listrik, mudah-mudahan diberikan kemajuan oleh Allah.
Mudah-mudahan banyak lurah yang mau ngaji. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak ketua lingkungan, hadir ketua lingkungan. Oh di bawah. Bapak RT, RT-nya hadir. RT itu Bu hadir acara begini, kalau nggak duduk di depan, di tengah, di belakang pulang. Iki RT-nya balik orang ya. Wow, aman teh, aman. Jadi judulnya pengikin mah aman. Dan yang saya muliakan, saya cintai para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Ini hadir guru saya Abah Ihya. Kita doakan para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang tidak saya sebut namanya satu persatu, mudah-mudahan diberikan umur yang barokah, kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi umat Nabi Muhammad yang hadir pada malam ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan langkah dan tujuan kita pada malam ini Allah jadikan ibadah. Amin. Lemes amat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Yang lagi sakit mudah-mudahan dihilangkan penyakitnya. Yang lagi sakit kaki mudah-mudahan kakinya hilang. Di Abah wawatkah. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang barokah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, rizkinya luas melimpah, biar cepat berangkat ke Mekah, pulang-pulang make jubah, rabine nambah, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah kita doakan anak-anak kita nih yang kecil-kecil nih hadir. Kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, solehah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ngajinya rajin, sekolahnya rajin, maling ayam. Siapa sih ngomong amin kan? Ngomong maling ayam ya amin. Nih Bu, anak-anak kita Bu, yang insya Allah para pemuda anak-anak kita yang hadir pada hari ini, pada malam hari ini, insya Allah kelak nanti kalian 15 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang, kalianlah yang akan mengisi dunia ini. Jangan jadikan dunia ini hancur dengan kalian. Karena dimanapun suatu daerah, suatu negeri, kalau pemudanya itu beriman, berakhlak, yang dibawa diajarkan oleh Nabi, insya Allah masyarakat akan Allah makmurkan. Kita doakan anak-anak kita, pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah dan mudah-mudahan bisa membawa agama Allah yang berakhlak. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena zaman Bu, zaman sekarang penuh dengan ujian, penuh dengan ujian. Di mana-mana ujian sangat luar biasa Bu. Bahkan zaman sekarang ada ujian yang bisa menghancurkan dengan orang yang terdekat dengan kita Bu. Ujian apa yang bisa menghancurkan dengan orang yang terdekat dengan kita? Yaitu
Hap. Hap. Jawab bapak-bapak, ibu-ibu biar nggak ngantuk. Di mana-mana kita ini butuh. Mau makan yang dicari, mau tidur yang dicari, mau ke pasar yang dicari, mau kondangan yang dicari. HP. Nih anak kita nih Bu, ini ujian yang sangat luar biasa. Dulu anak kita umur 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, itu anak-anak zaman dulu itu jam setengah 6 sudah kumpul di masjid, betul? Rebutan emik, solawatan, baca ujun deki dambako. Ilmu basor kalam aliman hayan sami'am basiron. Itu dulu. Anak zaman sekarang umur 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu disibukkan dengan yang namanya HP, disibukkan dengan yang namanya Mobile Legend, FF, tablok. Kok delang iko kan kok ngerti. Kiai mohon maaf Abah kalau saya nanti duduk soalnya neken suara Abah lagi serak biar ngebantu suara. Jadi mohon maaf Pak Lurah ya. FF, Mobile Legend, permainan, YouTube, ini anak-anak zaman sekarang disibukkan dengan yang namanya HP. Terus ibunya disibukkan dengan apa? Ibunya disibukkan dengan yang namanya TikTok. Ada yang tukang main TikTok? Ada. Ini berduaan tuh dalam. Anaknya disibukkan dengan permainan, ibunya disibukkan dengan TikTok. Terus suaminya disibukkan dengan apa? Suaminya disibukkan dengan yang namanya slot. Betul, betul. Ada di sini tukang main slot? Ada, ada, ada. Sekarang orangnya kayak hadir, pakai celana, pakai peci. Kang Atib, Pak Atib, bapaknya disibukkan suaminya dengan slot. Bayangkan para ibu jamaah, 2 tahun yang lalu kasus, yaitu di Jawa Timur seorang suami dipotong kemaluannya itu gara-gara tuh. Terus lagi hampir 2 tahun ini seorang polisi Polwan, polisi disiram dengan bensin, dibakar. Itu suaminya polisi. Itu gara-gara itu Pak Lurah slot. Di mana-mana Bu, zaman sekarang bukan hanya di kalangan para pejabat pemerintahan, orang kaya, orang miskin, bahkan sekarang mah tukang sayur ge main. Anak si tukang sayur tukang main slot anak. Tapi insya Allah Pak Lurah di sini mah nggak ada yang tukang main slot. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Nah terus kakeknya disibukkan dengan apa? Kakeknya disibukkan dengan yang namanya hotspot. Hotspot mana hotspot? Cucu, hotspot mana hotspot? Bu, zaman dulu
rumah-rumah itu Bu penuh dengan cahaya Al-Quran, terpancar cahaya nur Al-Quran. Dulu rumah-rumah setiap malam Jumat tidak berhenti bersaingan sesama tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tangga sebelahnya tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Betul Bu? Itu dulu. Sekarang rumah-rumah jauh daripada cahaya Al-Quran, jauh dari cahaya para aulia. Ternyata di zaman sekarang penuh dengan rumah-rumah tersebut penuh dengan cahaya yang namanya cahaya sinyal wifi. Betul? Betul, 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 betul. Nah, inilah zaman yang penuh dengan ujian. Jaga keluarga kita para ibu jamaah, jadikan keluarga kita keluarga yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad. Apalagi kita hidup di dunia ini penuh dengan ujian. Rasul mengatakan ad-dunya darul mihan. Dunia ini tempatnya ujian. Siapapun orangnya, baik pejabat, ustadz, pedagang, orang apapun yang besar yang kecil, selaginya manusia hidup di dunia tidak pernah lepas dengan yang namanya uji. Itu Pak Lurah juga diuji oleh Allah. Betul. Bahkan saya juga Bu tukang ceramah nih diuji oleh Allah. Nih, tahun kemarin saya ceramah di Lampung Tengah Bu, acara Muharram. Biasanya di Lampung Tengah kalau acara Muharram Bu, itu panitia membagikan kertas dibagiin. Ada 2 lembar Pak Lurah kertas wiridan amalan untuk bulan Muharram dibagikan ke jamaah. Dibaca itu wiridan, giliran saya ceramah 1,5 jam saya beres ceramah. Ketika saya beres ceramah pak mau pulang saya ke Kalianda, biasa panitia kalau saya mau pulang, kalau nggak di tempat ini panitia pas saya lagi pulang dikejar, kita ongkat ya Pak, ada apa? Oh ini mohon maaf ada titipan dari masyarakat, dari panitia, amplop Bu. Oh, saya pegang, tebel amat ini amplopnya. Positif di Lampung Tengah 4 juta 5 juta. Saya kantongin. Waktu itu saya sama santri yang bawa mobil. Kata saya, Andres, nanti kalau sudah sampai Bandar Lampung nanti mampir ke POM ya. Karena Kakang nanti paginya ngisi di Bakau. Apa sejauh santri saya? Ya Kang, siap. Tapi kira-kira kalau nggak ngisi bensin nyampe Kalianda, nyampe nggak? Nyampe. Oh ya udah. Pas nyampe di Bandar Lampung di POM Bu, ceritanya waktu itu santri saya berhenti mau ngisi minyak. Nanti dulu Des, Kakang periksa dulu duit amplop Bu. Ceritanya Bu, uang amplop nih Bu. Saya buka itu amplop, ternyata wiridan, kertas wiridan, kayaknya panitianya kelalen kayak. Waduh, Des, lanjut. Nggak jadi beli bensin. Ya Kang, kenapa Kang? Udah lanjut kalau nyampe ke kalian. Pagi-pagi saya bangun tidur karena mau acara di Bakau, dibangunin sama istri. Bi, bangun. Ya ada apa? Mana Bi yang dapat dari Lampung Tengah? Ingat saya Bu. Ya biasa wong wadon kan. Wong wadon pasti pikirannya jawab yang kompak. Perempuan mah pasti mikirin dari malam sampai siang, ketemu pagi, ketemu malam lagi, pasti mikirin punya suami kerja enggak kerja. Yang penting orang sini kalau dibawa ke rumah sakit Bumi Waras
dibedah kepalanya pasti ada bacaan. Orang mau kaget mah. Duit jadi anak. Duit. Kata istri saya, mana Bi? Ingat saya Bu karena nggak dapat. Waduh, Dek mohon maaf kata saya. Acara di Lampung Tengahnya batal. Batal nggak jadi. Kenapa? Banjir. Bu, tenda-tenda pada rubuh. Oh jadi nggak jadi Bi, nggak jadi. Lagi ujian Pak. Pada baik tukang ceramah gitu uji. Ngomong-ngomong pengikin diuji orang kita. Ketemu mandi aman. Wes, saya mah yakin Bu. Karena saya mah Bu, tadi dari Kedongdong datang ke sini juga Pak Ustadz Ainur Rahman nelponin saya Bu, ngechatin saya, jangan lupa katanya Kiai. Jadi tujuan saya malam ini datang ke sini Bu, tujuannya yang pertama silaturahmi. Yang kedua, mudah-mudahan saya pulang dari sini ini dapat amal. Ay dusun amat. Nengki tongkat amplop-amplopan. Siapa kan Siti tah? Maaf Bu, kitongkat keliling ceramah belum sampai rumah yang namanya amplop mas saya buang. Isinya diambil. Masya Allah. Ini kepada Bapak panitia mohon maaf nih. Rupanya di depan ada Pocari Sweat, ada jeruk, ada kelengkeng, ada anggur, ada salak, terus lagi ada kue dalam kotak. Kalau malam ini nggak saya minum, nggak saya makan, mohon maaf panitia. Saya pas ngomong dibungkus, bangkas bungkus, barang balik mah kelalen. Aman, Mbak. Gara-gara ngomong aman beneran kok. Sampai ubah aman. Alah, wong teluk. Masya Allah. Nah gini nih Pak Lurah, kalau ngaji sudah malam seperti ini Pak Lurah. Apalagi cuaca habis hujan ya Bu. Nah kita walaupun cuaca habis hujan Bu, kita kumpul seperti ini, awas kita jangan sampai lupa dengan yang namanya Pancasila, Panca Indra, ada si Pancaroba, ada Pancasila. Emang dasar orang telokin amal amplop. Pancasila, Panca Indra, Pancasila. Alah, terus ngaji kayak mengkenekin orang nyambung. Apa maning bapak-bapak ning buri mangapa? Ngerokok ora, ngopi ora. Dulu panitia kante nasi kotak anu nek kue kotak itu langkah. Apa wis pada ngejungkel? Tenang Pak. Memang bapak-bapak mah aman kalau ngaji. Karena ngaji di mana-mana itu yang nyambung itu bapak-bapak dibandingkan dengan ibu-ibu. Betul. Ibu-ibu mah walaupun ngaji nih, ada yang di dalam, ada yang di luar, mau bakal nyambung lamun ngaji. Tapi kalau bapak-bapak mah nyambung bapak-bapak mah. Mau saya buktikan, bapak-bapak kalau ngaji itu nyambung, mau? Nih Pak, saya baca Quran Bapak terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Terus kok nyambung bapak-bapak? Gampang sombong, awas ya. Awas ngomong gampang, kayak bakal nyambung kok sih. Oke bapak-bapak sebalen maning. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus ku nyambung bapak-bapak mah. Coba kis ngomong gampang mau ke ibu-ibu ke. Awas, mau bakal nyambung. Terusin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Jadi gampang. Coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adam asma'a kullaha. Ai sadaqallahul azim. Ala dasar Maimunah sirah. Tapi Bu, walaupun ibu ngaji itu tidak nyambung, sosok wanita tidak boleh disakiti, betul? Apalagi dikhianati, betul? Masya Allah. Alah gendut. Minta maaf. Tuh, tukang syuting kira-kira bita. Sing nyotingnya gendut mana? Sing burine gendut. Oh sedulur. Iya kayaknya sedulur. Bapaknya sing nyoting iku sing lanang, ibune ibu iki sing wadon. Jadi sedulur. Nah jadi perempuan itu Bu, walaupun tidak nyambung wajib kita muliakan, betul? Karena Rasul pernah ditanya dengan sahabat, ya Rasulullah, siapa di dunia ini yang wajib kita muliakan? Rasul jawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Terus siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Oh jadi ibu 3, bapak 1, ibu. Ini sosok perempuan yang harus kita muliakan Bu. Karena ada tuh nyanyiannya, yuk kita sama-sama nyanyi yuk. Ibu, semua. Ibu, wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung, menyusui, kau mengandung lagi. Waduh, mungkin amat ngaji nang telukit. Asyaallah. Terus ibu-ibu lanjut. Lanjut. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Malam ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam rangka tablik akbar, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nurul Yakin, Jalan Sentral Listrik, Pintu Air Gedong Pekawon, Teluk Betung Selatan. Tema dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cintai santri, kiai dan baginda Nabi. Masya Allah. Iki judul lagi. Penceramah Mahfud Al-Azam, Kitongkat Kian Santang. Wih ganteng amat tuh. Orang laku di dalam koror janda ke. Lamun di dalam koror rangda bahaya ke. Bu, jawab yang jujur. Gantengan fotonya apa gantengan aslinya? Sekali lagi jawab. Lamun ibu-ibu bilang fotonya, saya pulang malam ini. Malam ini kita sama-sama memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad. Siapa Nabi kita Muhammad Bu?
Nabi kita Muhammad, Nabi yang mendapatkan 3 predikat. Yang pertama, khatamin nabiyyin, asraful anbiya wal mursalin. Yang ketiga, sayyidul mursalin. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang mendapatkan 3 predikat kecuali nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nabi Musa mendapatkan predikat karimullah, Nabi Ibrahim mendapatkan predikat khalilullah. Bahkan dulu Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah karena Nabi Musa beranggapan bahwa dirinya paling mulia di sisi Allah. Nabi Musa mengatakan kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, al khalaqta khalqa alayya minni istofaitani wa kalamtani bituris sinin. Ya Rabb, ya Allah, apakah ada kau ciptakan seorang makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan aku, yang sebagaimana aku selalu berkalamullah di gunung Turis Sinin? Jawab Allah, ada wahai Musa. Siapa? Yaitu Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Dulu sebelum Nabi kita Muhammad lahir ke dunia, Bu, terlebih dahulu Allah ciptakan Nur Muhammad. Ketika Allah ciptakan Nur Muhammad, akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Allah titipkan Nur Muhammad kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Adam lagi duduk di dalam surga. Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat dan iblis diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajjadu illa iblis. Seluruh malaikat bersujud penghormatan kepada Nabi Adam, tetapi iblis tidak mau bersujud. Kenapa iblis tidak mau bersujud? Jawabannya, para ibu bapak jamaah rahimakumullah, dulu dunia ini pernah dihuni dengan bangsa jin. Dulu dunia ini pernah dihuni dengan penduduk jin. Penduduk jin banyak yang maksiat kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Sedangkan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Pada waktu itu jin banyak yang maksiat, jauh dari perintah Allah, tidak mau melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Akhir kemudian Allah murka, Allah marah. Ada satu yang diselamatkan oleh Allah, jin tersebut, yaitu namanya Ajajil. Siapa namanya, Bu? Siapa namanya, adik-adik? Ajajil. Kenapa Ajajil diselamatkan oleh Allah? Ketika pada waktu itu Allah murka, Allah marah, Ajajil diselamatkan oleh Allah karena Ajajil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Diangkat Ajajil ke langit. Akhir kemudian kedua kali Ajajil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga kali Ajajil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai-sampai Ajajil dimasukkan ke dalam surga. Ketika Ajajil dimasukkan ke dalam surga,
Allah memerintahkan kepada Ajajil untuk bersujud kepada Allah. Akhir kemudian Ajajil bersujud kepada Allah selama 70.000 tahun. Ketika Ajajil bersujud selama 70.000 tahun, akhir kemudian Ajajil disuruh bangun dari tempat sujudnya, Bu. Apa kata Allah? Wahai Ajajil, bangun, bangun dari tempat sujudmu. Ketika Ajajil bangun dari tempat sujudnya, Bu, Ajajil melihat tiang-tiang surga, tembok-tembok surga bertulisan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam hati Ajajil, di dalam pemikiran Ajajil, siapa itu Muhammad? Siapa itu Muhammad? Saya 70.000 tahun bersujud atas perintah Allah, tetapi nama saya tidak tertulis di tiang-tiang surga, di tembok-tembok surga, tetapi yang tertulis nama Muhammad. Siapa itu Muhammad? Ketika Nabi Adam lagi duduk di dalam surga, seluruh malaikat bersujud penghormatan kepada Nabi Adam, tetapi iblis Ajajil sebelum menjadi iblis tidak mau bersujud penghormatan kepada Nabi Adam. Jawabannya, Bapak Ibu, dikarenakan di hati Nabi Adam terpancar cahaya nur nama Muhammad. Paham? Terpancar. Paham? Lamun wis paham berarti leren ngaji nek. Lamun masih ngerti berarti durung paham. Karena tidak setiap orang mengerti itu Pak, tetapi setiap orang paham itu pasti ngerti. Berarti lamun wis paham leren ngaji nek. Lanjut. Terus wis sejam. Kitongkat ceramah paling lama 1 jam. Lebih daripada 1 jam urusannya lembur. Aman maning. Waduh, kalau kepikir kita kira aman-aman kok kelalet maning. Setelah Allah titipkan nur Muhammad kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, air kemudian ke dunia Allah titipkan kepada Nabi Sis. Siapa Nabi Sis? Nabi Sis putra daripada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Terus nur Muhammad harap neng disir kisiti bunyai apa yang dibunyai harap balik tah bunyai harap balik tah kan. Oh pindah do ki awas ki ngaji ki di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Bu, ki ngaji di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan Imam Ghazali ngomong bahwa malam ini malaikat diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi. Untuk apa? Untuk melihat orang apa gitu jalan sentral listrik itu air gedung Pakawat Teluk Petung Selatan wis konon dibaca turun ke Teluk Selatan. Malaikat diperintahkan oleh Allah, hei malaikat, coba kamu turun ke Teluk. Di situ ada orang yang lagi kumpul-kumpul, ada yang tua, ada yang muda, ada perempuan, ada laki-laki, ada yang kecil. Coba kamu turun. Air kemudian malaikat turun malam ini, Bu. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menerangkan. Ketika malaikat turun, malaikat bersujud. Malam ini malaikat bersujud. Air kemudian malaikat bangun dari tempat sujudnya. Ketika malaikat bangun dari tempat sujudnya, malaikat bermunajat kepada Allah,
ya Rob, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang jalan sentar listrik. Sing amine kenceng berarti dosane wakeh. Sing meneng bae berarti iku dosane lebih wakeh. Akhir kemudian malaikat terbang membawa dosa-dosa orang jalan sentar listrik. Dibawa kemana? Dilaporkan kepada Allah. Ya Rob, ini saya bawa dosa-dosa orang Teluk Selatan. Ini mau dibawa kemana ini dosa ini? Coba kamu buang ke laut. Dibuang di laut, rupane laut tidak mau menerima dosa-dosa orang jalan sentar listrik. Bekas kewakilan lawan yang laki kayaknya. Kayaknya yang laki ngelawan itu bilang ngelunjak. Anak tanya kayaknya wong wadon saya tukang ngelawan yang laki anak. Wake. Bu, jawab. Ada nggak di sini yang hadir yang ngelunjak ngelawan yang laki anak? Ada nggak? Ada. Sekarang ya orangnya hadir, duduknya di dalam masjid, pakai kerudungnya warna hitam, aman warna hijau. Coba, masya Allah. Laut tidak mau menerima. Air kemudian kata Allah, coba buang ke gunung. Gunung pun tidak mau menerima. Kata gunung, sorry ye, maaf ye, ngelade ini kita nerima dosa-dosa nih wong anu, wong apa ki jalan sentral listrik, jere gunung kok. Oh ya udah kalau begitu kata Allah, coba buang ke langit. Langit tidak mau menerima. Coba buang ke bumi. Bumi tidak mau menerima. Terus siapa yang mau menerima dosa-dosa orang Teluk, orang jalan sentral listrik? Siapa yang mau menerima? Yang menerima acara pengajian, acara ngaji belum selesai pulang. Plus nomor balik kanca. Kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada malam ini, ngaji belum selesai, acara belum selesai, pulang, berarti membawa dosa orang-orang yang hadir pada malam ini, Bapak Ibu. Summa na'udzubillahi min dzalik. Wis dodok ya Ibu Siti ya, anteng ya. Dari kita balik ke loyong berarti. Bu gara-gara ibu nyai mau nerangaken begini Pak Lurah. Lanjut. Terus akhir kemudian Nur Muhammad tersebut Allah titipkan kepada para nabi, para rasul. Ketika Allah titipkan Nur Muhammad kepada para nabi dan para rasul, akhir kemudian Allah titipkan nur tersebut kepada Abu Muthalib. Ketika Allah titipkan Nur Muhammad kepada Abu Muthalib, akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan kepada Abdullah. Ketika Allah titipkan Nur Muhammad kepada Abdullah, akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan kepada Ibu Siti Aminah. Tunggu. Ketika nur tersebut Allah titipkan kepada Ibu Siti Aminah, akhir kemudian Allah titipkan kepada langit, Allah titipkan kepada bumi. Ketika Allah titipkan kepada langit, Bu, mengeluarkan suara tersebut terdengar dengan seluruh para malaikat, jin, para binatang, bebatuan, pepohonan mendengar suara tersebut. Suara tersebut mengatakan, wahai, nanti akan lahir seorang manusia yang sempurna, seorang manusia yang suci, seorang nabi
seorang rasul yang nanti akan mendapatkan predikat khatamin nabiyyin, asroful anbiya wal mursalin, sayyidul mursalin, dan nanti akan lahir ke dunia, akan memberikan kelak nanti di yaumul kiamah syafaat bagi umatnya. Siapa? Yaitu Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu. Nabi kita Muhammad. Siapa Nabi kita Muhammad? Para penceramah sering membaca nadom. Muhammadun basarun kalai sakal basari bal huwa yaqtatun kalai sakal hajari. Suaranya serak. Kanjeng Nabi Muhammad manusia, tetapi bukan manusia sembarangan. Kanjeng Nabi Muhammad mutiara, tetapi kalau kita mah batu bar, batu sep, batu kubu. Kalau kita pengen menjadi manusia yang mahal harganya, contoh kayak ibu-ibu mau duduk di tempat keberkahan. Apa tempat keberkahan? Mau duduk di pengajian. Orang sini kalau ngaji seperti ini ramenya, Bu. Bu. Orang sini kalau ngaji setiap minggu rame enggak? Kayak begini ramenya. Cius. Benar. Otak. Ibu kumpul di tempat keberkahan, duduk di pengajian, pulang dari pengajian, berarti ibu mendapatkan predikat manusia yang mahal harganya di hadapan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus ibu punya suami, suami kita bangun tidur. Ketika ibu punya suami, suami bangun tidur, suami dibuatin kopi. Setelah dibuatin kopi, rupanya suaminya senang pisang goreng, digorengin pisang goreng. Ketika sudah digorengin pisang goreng, suaminya bangun. Ibu ngomong dengan suami, "Aa." Orang sini manggil suami Aa. Ayang beb. Berarti kalau suaminya manggil, kalau istrinya manggil ayang beb, berarti suaminya manggil, jawabnya peang. Ngatuk-ngatuk kamu sih lagi. Mau berat mata. Kalau ibu manggil suami itu aa, enak jawabnya. Apa ii? Oh, asal jangan ee. Kalau ibu manggil suami itu papa, enak jawabnya apa mama, ya kan? Kalau ibu manggil suami itu papi, enak jawabnya apa mimi. Wis ora usah kadingan lembong teluk, ngojek nyeluk laki papi. Papi, enak jawabnya suami apa mimi, kan? Rupanya orang jalan sentral listrik gak kebagian. Ada yang manggil kakang, ada yang manggil papa, ada yang manggil papi. Rupanya orang sini pulang pengajian manggil suaminya pipa. Pipa, pipa, jawab suaminya apa pralon. Pralon. Alah. Orang percaya kita, wong kayaknya nyeluk laki kakang, papa, paling nyeluk arang, kemot. Dua laki gendut diceluknya kentung, dua laki peang diceluknya peang. Alah, aduh sih dasar mana. Terus lagi, nyampein dikir ngaji dikir, nyampe teluk. Asal
Nyampe mana tadi Bu? Kelalen, error kita ongkat ya bengikin. Masya Allah, gara-gara wis lewat sejam mungkin Pak Ustadz Nur Ain. Iya, dosanya dibuang ke bumi. Tubuh. Nah, jadi para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Akhir kemudian Bu, suara tersebut terdengar dengan bangsa-bangsa jin, kaum-kaum jin, bangsa-bangsa jin, bebatuan, pepohonan, bahwa akan lahir seorang nabi yang paling sempurna, yang mendapatkan predikat asroful anbiya wal mursalin, khatamin nabiyyin, syaidul mursalin. Malam ini Bu, kalau kita tolaah malam ini nih Bu, Masya Allah, ini panitia menyiapkan acara seperti ini tidak cukup singkat dan sesingkat-singkatnya. Betul Pak Ustadz Nur Ain, butuh bulanan. Bahkan Pak Ustadz Nur Ain dengan Abah Haji Wawan telepon saya ketika saya di Mekah waktu hajian kemarin. Masya Allah, ini luar biasa. Dengan kerjasama yang baik ini masyarakat, Masya Allah, mudah-mudahan kita semua kelak nanti diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Amin. Dan kita semua kelak nanti dikumpulkan seperti kumpulnya pada malam ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, buat acara seperti ini nggak mudah. Apalagi ketua panitia pusing. Betul, capek, pusing, apalagi ketemu orang kaya yang pelit. Ada di sini orang kaya yang pelit. Bu, jawab. Ada untuk acara peringatan Maulid Nabi ini yang nyumbang 100.000 ada. Yang nyumbang 500.000 ada. Yang nyumbang 1 juta ada. Yang nyumbang 5.000 ada. Banyak. Ya Allah, nyumbang 5.000, datang ke sini bawa anak 4, disuguhin nasi kue kotaknya 5, berarti panitia tekor. Tanpa kita tolak, tanpa kita sadari, rumah kita punya, mobil kita punya, TV kita punya, HP harga 4 juta 5 juta kita punya. Tetapi kenapa untuk Rasul setahun sekali kita perhitungan, sedangkan tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang kelak nanti memberikan syafaat kepada kita kecuali Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bu, Nabi kita Muhammad. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la khaira fi kasirim min najwahum ila man amaro bis sodakotin au ma'rufin au islahim bainan nas. Tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah walaupun dirinya merasa paling baik. Sholatnya rajin, ngajinya rajin, puasanya rajin, umrohnya rajin, hajinya rajin. Tetapi kalau kita tidak pernah berbuat sodakoh, la khairo, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. Tanpa kita terasa, tanpa kita tolak, sedekahnya kita, sodakohnya kita untuk acara malam ini, tanpa kita sadari kita sudah bersodakoh untuk Nabi kita Muhammad. Saya yakin Bapak Ibu hadir pada malam ini bukan karena adanya kitongkat ceramah, betul. Karena Bapak Ibu hadir di sini karena rasa mahabbah cinta kita kepada Nabi kita Muhammad. Man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, kata Rasul, kelak nanti di yaumul kiamah masuk di dalam surga bersamaku, kata Nabi. Bayangkan Pak Bu, Rasul
Nabi yang wajib kita muliakan, kita cintai, Bu. Karena sebelum kita mahabbah, cinta kepada Nabi sudah terlebih dahulu cinta kepada kita, Bu. Sebelum kita merindukan Nabi sudah merindukan kita sebagai umat. Nabi hidup dan mati selalu memikirkan kita sebagai umat. Bayangkan para ibu jamaah, Nabi kita Muhammad, Bu, yang malam ini kita peringati kelahirannya, Bu, pernah tidak makan, tidak minum 2 hari 2 malam, sampai perutnya Nabi diganjal dengan batu. Tidak makan, tidak minum 2 hari 2 malam. Itu untuk siapa? Untuk kita sebagai umat. Bayangkan para ibu jamaah, Nabi kita Muhammad mendakwahkan agama Allah, tidak mengenal malam, tidak mengenal siang, panas kepanasan, hujan kehujanan. Itu untuk siapa? Untuk kita sebagai umat. Lupakah kalian Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bapak Ibu? Kelak nanti di Yaumal Kiamah menanti kita sebagai umat. Nanti kita semua melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, di situ Nabi kita Muhammad menanti kita sebagai umat. Rasul bersujud. Ketika Rasul bersujud, Allah mengatakan kepada kekasihnya, wahai kekasihku Muhammad, bangun, bangun, bangun dari tempat sujudmu. Karena pada hari ini adalah hari pembalasan, yang sebagaimana umatmu akan dipertanggungjawabkan amaliyahnya. Wa khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Walaupun selubang jarum akan dipertanggungjawabkan. Bangun, bangun wahai kekasihku Muhammad. Aku ciptakan surga untukmu dan aku ciptakan kebahagiaan untukmu. Bangun, bangun wahai kekasihku Muhammad. Pada waktu itu, Bu, Rasul bangun dari tempat sujudnya, para ibu jamaah rahimakumullah. Ketika Rasul, Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang menanti umatnya kecuali Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu. Rasul bangun dari tempat sujudnya dan Rasul bermunajat kepada Allah. Apa munajatnya Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu? Rasul mengatakan kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, saya tidak meminta surga untukku, saya tidak meminta kebahagiaan untukku. Yang saya minta surga dan kebahagiaan untuk umatku, ya Allah. Ternyata Nabi kita Muhammad, para ibu jamaah, bukan hanya menangis kelak nanti menanti kita bersujud di hadapan Allah. Tangisan Nabi kita Muhammad sepanjang hidupnya menangis untuk kita sebagai umat. Bayangkan para ibu jamaah, betapa cintanya Nabi kepada kita sebagai umat. Bahkan kita umat yang mendapatkan predikat khairul ummah. Tidak ada umat yang mendapatkan predikat khairul ummah kecuali kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Rasul. Para ibu jamaah, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang ketika seorang Nabi dicabut nyawanya oleh malaikat Israel atas perintah Allah, yang masih bisa menangis untuk kita sebagai umat kecuali Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, para ibu jamaah.
ketika Rasul diambil nyawanya oleh Allah, padahal Rasul sifatnya maksum, bersih dari dosa. Ketika dicabut nyawanya Bu, Rasul menjerit kesakitan Bu. Ketika Rasul dicabut nyawanya, Rasul menjerit. Jeritan Rasul, air kemudian Nabi kita bertanya kepada malaikat Israil. Apa kata Rasul? Wahai malaikat Israil, apakah seperti ini rasa sakit umatku ketika nanti dicabut nyawanya, wahai malaikat Israil? Apa jawab malaikat Israil? Benar wahai kekasihku Muhammad, kelak nanti apabila umatmu merasakan sakaratul maut, ketika dicabut nyawanya pasti akan merasakan sakit. Ketika Rasul mendengar itu Bu, dari ucapan malaikat Israil, di situ Rasul menangis untuk kita sebagai umat. Apa doanya Rasul? Ya Rabb, ya Allah, Allahumma fibhawin fi sakratil mauti ummati, ya Allah. Jangan berikan rasa sakit ketika nanti umatku merasakan sakaratul maut. Bayangkan para ibu jamaah, Rasul ketika detik-detik akhir hayatnya tetap selalu mendoakan kita dan memikirkan kita sebagai umat. Tetapi kenapa di zaman sekarang banyak umat Nabi Muhammad yang melempari kotoran kepada Rasul, sedangkan Nabi kita Muhammad selalu memikirkan kita sebagai umat. Kalau ada di sini orang Teluk yang merasa sakit, kalau Rasul sekarang masih hidup Bu, pasti Rasul ikut merasakan sakit. Para ibu bapak jamaah rahimakumullah, dengan melalui pengajian pada malam ini, sudah berapa lama kita jauh dari Allah? Sudah berapa lama kita jauh daripada ajaran Nabi? Sedangkan para bapak jamaah, kita adalah umat yang dirindukan oleh Allah dan umat yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupakah kalian bahwa kelak nanti semua manusia akan dibangkitkan dari alam kubur? Siapa orang yang pertama kali dibangkitkan di alam kubur? Yaitu Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Di situ ketika Rasul bangkit dari alam kubur yang disebut Yaumul Qiyamah, guncang gancing dunia ini para ibu jamaah, Rasul tidak mencari siapa-siapa. Rasul tidak mencari aina Fatimah, mana Fatimah, mana Khadijah, mana Umi, Abi. Bukan itu yang dicari oleh Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bu. Ternyata Rasul mencari kita sebagai umat. Ummati, 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 ya Rabb, ya Allah, saya tidak mau masuk surga sebelum umatku masuk surga, ya Allah. Melalui pengajian pada malam ini, sebelum saya tutup, saya berwasiat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk bapak ibu jamaah rahimakumullah. Jadikan masjid ini yang dicintai oleh Nabi, karena masjid-masjid dunia nanti akan dipanggil oleh Allah dan akan bersaksi nanti di hadapan Allah. Jadilah masyarakat yang dicintai oleh Nabi, dan jadilah seorang suami yang dicintai oleh Nabi. Jadilah seorang istri yang dicintai oleh Nabi, dan jadilah anak yang dicintai oleh Nabi, dan jadilah masyarakat yang dicintai oleh Nabi. Jadilah seorang pemimpin yang dicintai oleh Nabi, dan jadilah seorang ulama yang dicintai oleh Nabi.
Bayangkan para ibu jamaah, perjuangan Nabi kita Muhammad kalau dibayar dengan umatnya tidak ada apa-apanya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kembalilah kita kepada Allah, kembalilah kita di jalan Allah, karena kata Allah, ni'ma abdan innahu awabun, sebaik-baiknya manusia, manusia yang mau kembali pulang kepada Allah. Bagaimana kelak nanti kita di hadapan Rasul kalau kita jauh dari Allah, jauh daripada ajaran-ajaran Nabi, jauh daripada sunnah-sunnah Nabi. Melalui pengajian pada malam ini, kita jangan sampai keluar daripada ajaran Nabi, dan kita jangan sampai keluar daripada sunnah-sunnah Nabi. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mampu mencintai santri, mampu mencintai para alim ulama, dan apalagi wajib kita jangan sampai keluar kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.